rumah ibadah yang tidak berizin. Singkil beberapa waktu lalu. Shalom, kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri, Fiska Marina, dengan akhiran NIM 18. Perkenalkan, nama saya Vincenzo Morandika Kristanto dengan NIM akhiran 1128. Perkenalkan, nama saya Devin Selim Budiman dengan akhiran NIM 1014. Saya Frans Sambredi Agia Leona Pangaribuan dengan akhiran NIM 02. Perkenalkan, nama saya Mia Yudis Feli Suprapto dengan akhiran 1023. Yang akan mengangkat isu dari konflik agama yang terjadi di Aceh Singkil yang penyebabnya tak lain adalah pelanggaran ikrar toleransi antara umat Islam dan Kristen yang terjadi di Aceh. Simak video berikut ini. Seperti dalam laporan yang diuraikan secara detail, kronologis kejadian awal konflik di Kabupaten Aceh Singkil tercatat mulai dari tahun 1999 hingga bentrok yang terjadi pada Selasa 13 Oktober 2015. Dimulai dari tanggal 11 Juli 1979 lampau di Lipat Kajang, sebuah perjanjian yang telah ditandatangani secara bersama-sama oleh 8 ulama perwakilan umat Islam dan 8 pengurus gereja atau perwakilan umat Kristen. Mereka sepakat untuk tidak melaksanakan ataupun membangun kembali. Pada tanggal 13 Oktober 1979 dibuatlah ikrar bersama untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan menaati perjanjian yang telah dibuat pada 11 Juli 1979. Pada tahun 2001 terjadi gejolak meski tidak terjadi kekerasan. Gejolak tersebut dikarenakan umat Kristen menginginkan adanya tambahan jumlah gereja. Umat Kristen berjanji jika jumlah gereja akan dikundung-kundung melebihi kesepakatan. Mereka siap untuk membongkar sendiri. Sehingga Singkil pada 2015 menjadi awal apa yang disebut sebagai konflik Aceh Singkil. Masalah dari kasus Aceh Singkil, umat Kristiani terkait peribadatan mereka yang dianggap tidak memiliki izin atau tidak memenuhi persyaratan. Konflik tersebut bermula sejak tahun 1979 dan terus berkembang sampai pada tahun 2015. Ketika terjadi pembakaran dan pemusnahan beberapa gereja, masalah ini disebabkan oleh pelanggaran ikrar yang ada sejak tahun 1979 yang menyatakan hanya satu gereja dan 4 undang-undang kecil di dalamnya yang diperbolehkan untuk umat Kristiani di Aceh Singkil. Namun, dengan perpindahan waktu, umat Kristiani telah membangun lebih dari 24 undang-undang kecil yang menyebabkan masalah konflik antara umat Kristiani dan umat Muslim semakin bertambah. Konflik ini juga disebabkan oleh perbedaan persyaratan permohonan izin peribadatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi. Pemerintah daerah Aceh Singkil memiliki persyaratan lebih ketat, seperti membutuhkan 150 worshipan dan 120 penunjukan dari warga setempat. Sementara, pemerintah provinsi memiliki persyaratan lebih rendah, yaitu membutuhkan 90 worshipan dan 60 penunjuk dari warga setempat. Pada tahun 2015, pembakaran gereja di Aceh Singkil menjadi tumpuan kepada umat Kristiani yang menyebabkan pemusnahan beberapa gereja. Pada tahun 2020, masalah ini masih belum terlengkapkan dan masih ada umat Kristiani yang harus membangun gereja di dalam tata ruang yang telah ditetapkan. Untuk mencegah terulangnya kasus seperti ini, langkah-langkah yang bisa diambil dari berbagai sudut pandang yaitu 1. Hukum. Meningkatkan perlindungan hukum bagi minoritas agama seperti umat Kristen di Aceh Singkil. Ini bisa melibatkan revisi atau pengurusan ulang peraturan yang memastikan kebebasan beragama dan menghindari diskriminasi. Yang kedua yaitu sosial, mendorong dialog antar agama dan toleransi antar umat beragama. Inisiatif ini dapat melibatkan organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, dan pemimpin agama untuk membangun pengertian dan menghormati keberagaman agama. Yang ketiga yaitu budaya, menggalakkan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama. Pendidikan multikultural di sekolah dan kampanye publik bisa membantu mengubah persepsi dan sikap terhadap minoritas agama. Yang keempat yaitu faktor pemerintahan. Sinkronisasi persyaratan izin peribadatan antara pemerintah daerah dan provinsi untuk mengurangi kebingungan dan kesenjangan dalam penerapan aturan. Memastikan bahwa persyaratan tersebut adil dan mempertimbangkan kebutuhan semua pihak. Yang kelima yang terakhir yaitu penegakan hukum. Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan kekerasan terhadap minoritas agama. Ini bisa melibatkan pelatihan dan kesadaran bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus intoleransi agama dengan adil dan transparan. Melalui pendekatan lintas sektor yang holistik dan kolaboratif, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan toleran bagi semua warga Aceh Singkil. Yang pertama, aspek hukum. Merevisi hukum lokal non-diskriminatif. Pentingnya merevisi peraturan daerah atau kanun yang berpotensi diskriminatif terhadap minoritas agama dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memberikan izin pendirian tempat ibadah sesuai dengan hukum nasional yang menjamin kebebasan beragama sesuai dengan pasal 28A ayat 1 UUD 1945. Ditegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran serta memilih pekerjaan
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang kedua, dari aspek sosial budaya, penerapan pendidikan karakter yang kuat dengan mengajarkan nilai-nilai moral seperti kasih, kebenaran, dan kesetiaan sejak dini hingga perguruan tinggi. Dalam masyarakat, perlunya pendidikan karakter yang kuat di sekolah dan perguruan tinggi dengan menegaskan pendidik kuat yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerukunan antar umat beragama. Karena dengan atmosfer pendidikan yang baik tentu akan membentuk karakter para murid dan mahasiswa dengan baik juga. Dengan berdasar pada pengajaran pendidikan multikulturalisme yang mengajarkan pengertian dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama, serta budaya gotong royong yang mengajarkan pentingnya bekerja sama dan saling membantu tanpa memandang perbedaan, latar belakang, agama, ataupun suku. Yang ketiga, dari aspek politik, pembangunan pemerintahan yang dapat lebih bertindak tegas dan netral. Pentingnya pembentukan pemerintahan yang bertindak tegas dan netral dalam menegakkan hukum dan mengatasi konflik, tanpa memihak pada satu pihak dan dengan mengutamakan kepentingan bersama, serta prinsip-prinsip keadilan. Hal ini berdasarkan pada prinsip etika kepemimpinan, yaitu keadilan. Pemerintah sebagai pemimpin, berdasarkan prinsip keadilan ini, tidak boleh memanfaatkan setiap kesalahan atau kesalahan orang lain. Mereka harus toleran, berpikir terbuka, dan mau mengakui kesalahan mereka sendiri. Dan yang terakhir, dari aspek agama Kristen, dengan mempraktikkan perdamaian dan kerukunan beragama. Pentingnya praktek dan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama diilhami oleh ajaran-ajaran agama yang menekankan kasih, pengampunan, dan saling menghormati. Sesuai ajaran Alkitab, yaitu Matius 5 ayat 9 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ajaran ini menekankan pentingnya membawa perdamaian dalam masyarakat, termasuk antar umat beragama sebagai bukti kebersamaan dalam Tuhan. Selain itu, perlunya keadilan dalam penerapannya dan praktiknya. Dalam Mika 6 ayat 8 yang berbunyi, "Berbuatlah adil dan mencintai kasih setia dan hiduplah merendahkan diri di hadapan Allahmu." Ayat ini menekankan pentingnya berbuat adil, mencintai kasih setia, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ini menunjukkan bahwa keadilan kasih dan kerendahan hati adalah nilai-nilai yang dihargai dalam agama Kristen dan harus menjadi landasan dalam interaksi manusia satu sama yang lain. Di satu sisi, pemerintah akan memperoleh ancaman dari pihak warga yang menolak pendirian gereja atau gunung jika memberikan izin pendirian, dan di sisi lain, pemerintah setempat juga akan merugikan pihak yang lain yang seharusnya memperoleh hak yang sama sebagai warga negara Indonesia yang bertentangan dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Evaluasi kebijakan dan praktik perlu dilakukan guna mendengarkan dengan seksama suara-suara masyarakat yang terlibat langsung sehingga bisa meningkatkan rasa saling pengertian, toleransi, belajar di perbedaan supaya segera terselesaikan konflik antara umat Muslim dan Kristen di Aceh Singkil. Terima kasih, sekian dari kelompok 9. Shalom.